pernyataan SBY, tuding kecurangan pemilu, ruginya lebih banyak. Manuver partai politik dan elit politik menjelang pemilu memang sudah biasa. Mereka berusaha keras agar partainya menjadi sorotan yang pada akhirnya bisa menaikkan elektabilitas. Tak jarang mereka menggunakan berbagai cara yang belum tentu kebenarannya. Berita terbaru yang cukup menggegerkan publik adalah pernyataan dari mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY turun gunung mengungkapkan adanya upaya kecurangan di pemilu 2024. Kecurangan itu yakni pengaturan pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon. Apakah pernyataan SBY tersebut benar-benar membuat untung Partai Demokrat? Jika ditilik lebih seksama, Partai Demokrat mendapat sedikit untung dan banyak mendapat kerugian. Sebenarnya, tuduhan kecurangan pemilu sudah lumrah terjadi. Biasanya tudingan ini datang dari pihak yang kalah atau pihak yang merasa akan kalah, tidak yakin dengan kekuatannya sendiri. Pernyataan SBY ini seharusnya disertai bukti yang kuat untuk mendukung dugaannya tersebut. Jika tidak disertai bukti, argumen SBY bersifat lemah dan mudah dipatahkan. Misalnya, SBY membawa bukti kuat jika ada oknum pejabat kepala daerah yang sengaja dimobilisasi untuk mendukung salah satu kandidat capres atau partai. Atau SBY membawa bukti kuat jika aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemilu diarahkan untuk mendukung salah satu capres. Kecurangan pemilu 2024 dengan indikasi paslon hanya disetting dua paslon itu argumen lemah, sangat mudah dipatahkan. Karena soal paslon pilpres tentu murni urusan elit partai meyakinkan partai lain untuk berkoalisi. Berapa pasangan capres yang akan mengikuti pilpres tergantung situasi politik dan deal-deal politik yang terjadi. Jika ada 2, 3, 4 koalisi yang mampu terwujud sampai akhir, maka sejumlah itu pasangan capres dan cawapres yang akan ikut pilpres. Kecuali SBY mampu menunjukkan ke publik bahwa settingan dua calon pilpres 2024 menggunakan instrumen hukum untuk menghalangi partai dan capres tertentu, tentu saja akan lebih valid dan lebih berkelas. SBY memang berhasil membuat semua mata tertuju pada Demokrat. Namun, hal itu menjadi bumerang karena SBY tidak mengeluarkan bukti atas dugaannya tersebut. Akan berbeda jika SBY menyertakan bukti sebagai penguat dugaannya. Partai Demokrat akan mendapat simpati banyak orang karena keberaniannya mengungkap kecurangan pemilu 2024. Dengan turun gunungnya SBY, akan lahir opini-opini yang kurang baik tentang Demokrat. Pertama, AHY seolah belum bisa diandalkan untuk membawa Partai Demokrat menuju kejayaan. AHY seolah masih perlu pendampingan dari orang tuanya, yakni SBY. Kedua, sangat mungkin nama AHY akan terhalangi oleh SBY. AHY yang seharusnya berusaha menaikkan elektabilitas akan terganjal oleh SBY yang nekat turun gunung ikut mengatur Partai Demokrat.